Dan satu kajian kita tentang ziaratul kubur. Ziarah kubur kan ya? Ya, karena ziarah kubur hanyalah salah satu dari perjalanan hidup yang kita akan jalani. Untuk itu saya mohon izin, walaupun sekedar tahu aja ya bahwa perjalanan hidup manusia setelah di dunia ini ya dengan proses kematian, lalu nanti berkaitan dengan masalah kubur. Nah, ini akan kita bahas secara global, karena nanti berkaitan dengan ziarah kubur hanyalah salah satu dari praktek fikih ya, untuk kita juga perlu memahami tentang adabnya, juga hukumnya, dan juga sunnah-sunnahnya. Nah, untuk itu biar satu pertemuan ini kita secara lengkap ya memahami tentang kubur dan segala macam fenomenanya, maka bismillah kita akan mulai dengan kita memahami bahwa setelah hidup di dunia ini adalah proses yang cukup panjang menuju ke alam akhirat. Untuk itulah kita harus tahu dulu bahwa manusia ketika dia di dalam atau manusia ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, sesungguhnya dia akan menjalani 4 alam kehidupan. Nah, agar kita tahu sekarang posisi kita di dunia ini di periode yang keberapa, dan alam kubur itu adanya di periode yang keberapa. Karena hakikatnya ziarah kubur nggak sekedar kita berkunjung ya ke mengenang keluarga yang sudah wafat, tapi pada hakikatnya ziarah kubur itu bermanfaat buat kita. Di antaranya adalah kita harus tahu bahwa setiap kita pada hakikatnya menjalani 4 alam kehidupan. Pertama ya disebut dengan alam rahim. Setiap alam ada karakteristiknya dan juga ada kehidupan dengan hakikat pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Pertama adalah alam rahim, di mana di dalam kehidupan alam rahim ada dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, juga dalam surat Al-A'raf ayat 1-2 ya, bahwa di dalam rahim manusia itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memahaminya dan apa yang terjadi ketika di dalam rahim. Boleh kita buka dulu surat Al-Hajj ayat yang kelima. Ya. Karena sekarang kita bisa seperti ini, pada hakikatnya kita ini kan ada awalnya dan ada akhirnya. Ya. Kapankah awal kehidupan kita di dalam rahim? Seperti apakah ketika manusia itu dalam rahim? Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya di dalam surat Al-Hajj. Bentar deh. Surat Al-Hajj ayat 5 ya. Ayat kelima. Nah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba's. Wahai sekalian manusia, ketika kalian ragu tentang hari kebangkitan. Nah, jangan lupa sebelum kalian masuk ke hari kebangkitan, kalian harus tahu dulu siapakah kalian sebenarnya. Yang harusnya kalian itu awalnya kan tidak ada, menjadi ada. Bagaimanakah awal mulanya manusia ini Allah ciptakan? Fa inna khalaqnakum min turab. Awalnya manusia itu kan tidak ada. Adanya manusia yang pertama Allah ciptakan dari turab, dari tanah. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Dari tanah. Kalau kita lihat Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah dengan unsur semua warna tanah. Warna tanah ada merah, hitam, coklat. Nah, itu kan warna tanah. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari segumpal turab ini, segumpal tanah ini, kun fayakun, langsung jadi seorang manusia sempurna, tapi tidak melalui proses dari mulai di dalam rahim.
Karena Nabi Adam tidak perlu diciptakan oleh Allah melalui proses itu, tapi cukup dari tanah kun fayakun. Dan juga Siti Hawa, Ibunda Hawa juga diciptakan dari unsurnya Nabi Adam. Ya, berarti dari instan, ya, dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Itulah awal mulanya manusia. Kemudian Nabi Adam dan Ibunda Hawa menikah. Dari pernikahan inilah baru berkembang biak bakal manusia. Nah, Allah menyebutkan awal mulanya manusia ini, ya, kita lanjutkan adalah min nutfah, yaitu dari, kalau terjemahannya setetes mani. Kalau terjemahannya setetes mani, kita tahu yang namanya setetes mani itu kan sperma ya maksudnya. Ya, cuman cairan itu aja, sperma. Tapi mohon maaf, ya, antara sperma dengan nutfah ini beda. Karena bahasa Arabnya ini kan nutfah. Kalau sperma itu kan kita tahu namanya bahasa fikihnya mani, ya. Nah, mani itu kan al-mani. Kalau yang belajar tentang fikih kan ada cairan mani, madi, wadi. Itu kan mani. Sedangkan Allah menyebutkan ayat di sini bukan mani, adalah nutfah. Berarti apa? Nutfah itu, ya, yang disebut dengan nutfah adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Itulah bahasa kita secara ilmiah, ya, secara kedokteran disebut dengan zigot. Jadi nutfah ini lebih tepat diartikan zigot daripada, ya, setetes mani. Kalau setetes mani ini bisa jadi belum jadi bakal manusia, tapi siapakah awal kehidupan manusia yang pertama adalah nutfah. Nutfah adanya di mana? Di dalam rahim. Nah, begitu jadi nutfah, ya, kemudian menjadi alaqah, ya, segumpal darah. Yang namanya darah itu kan kita tahu dam, ya. Dam itu kan bahasa Arabnya, darah itu kan dam. Tapi ternyata di dalam rahim yang namanya manusia itu nggak sekedar darah, tapi yang alaqah. Karena alaqah berarti segumpal darah yang berawal dari nutfah tadi. Kemudian apalagi? Mudghah, segumpal daging. Kita tahu yang namanya daging, potongan-potongan daging itu banyak, tapi yang namanya daging itu kan laham. Tapi di dalam ayat ini, daging, segumpal daging yang menjadi bakal manusia namanya mudghah. Kenapa? Karena mudghah harus melalui proses dari nutfah dulu, lalu berkembang menjadi alaqah, lalu berkembang menjadi mudghah, segumpal daging. Setelah itu baru disebut mukhallaqah, makhluk. Kapan kan disebut dengan makhluk? Yaitu ketika ditiupkan ruh pertama kali. Pada saat ditiupkan ruh pertama kali. Jadi manusia itu ketika di dalam rahim lebih dahulu jasad atau ruhnya? Waktu di dalam rahim, jasad atau ruhnya? Ayo. Jasad ya, Bu? Kirim. Jasad atau ruh? Jasad, betul. Nih, jasad dulu. Ya, karena tadi nutfah itu kan belum berbentuk, baru zigot doang. Nutfah itu kan tadi saya bilang, dari sel telur bertemu dengan sel sperma, lalu terjadi pembuahan, itu namanya zigot. Dia belum ditiupkan ruh, tapi dia udah jadi bakal manusia. Ya, belum ditiupkan ruh. Kemudian setelah berkembang menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya, di usia 4 bulan. Tepatnya 120 hari. Baru ditiupkan ruh. Ada apa ketika manusia ditiupkan ruh? Nah, kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika manusia sudah ditiupkan ruh pada saat itu, maka manusia yang sudah bertemu ruh dan jasadnya menjadi bakal manusia yang namanya janin, tepatnya usia 120 hari, di sana ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah komunikasi yang Allah lakukan ketika kita di dalam rahim pada saat usia 120 hari? Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. 107. Ya.
yang tentang siapa Tuhanku adalah ini. Iya, ini kejadiannya di mana? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zurhim Ala dzurriyyatah. sahidna gitu ya. Nah, ini kan kejadiannya sebagai dzurriyyat ya, ketika sudah bertemu antara ruh dengan jasad di usia 120 hari sebelum ditentukan takdir. Karena takdir ini hanya bisa diyakini oleh seseorang ketika dia paham dulu bahwa dia sudah pernah berakad ya, berikrar nerima semua keinginan Allah. Ya, ketika ada pertanyaan kan dari Allah di ayat itu surat Al-A'raf 2, ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui aku ini adalah Rabb kamu? Nah, lalu Masya Allah, semua kita ternyata jago bahasa Arab. Ya kan? Dan lihat jawaban kita apa? Qalu bala. Ala syahidna. Nah, bala itu artinya apa? Indeed, apa benar-benar nih aku. Iya, nggak sekedar naam. Bala itu biasanya diucapkan oleh orang yang mau menunaikan umroh atau haji. Pada saat dia sudah di mikot, lalu dia berniat untuk ihram, berniat untuk umroh atau haji, menuju ke Ka'bah, maka dia akan mengatakan kata bala, labbaik. Labbaik, Allahumma labbaik. Artinya apa? Aku penuhi panggilanmu. Jadi bala ini nggak sekedar iya doang. Tapi kalau udah kata labbaik, bala artinya labbaik berarti apa? Responnya seperti yang tadi Bu Media bilang, iyanya itu benar-benar. Nah, ya, labbaik. Ya. Terus yang kedua apa? Jawabannya bala syahidna. Apa artinya syahidna? Bersyahadat. Bersaksi bersyahadat. Bersyahadat. Ya, setiap janin ketika di dalam rahim ibunya usia 120 hari, semua sudah bersyahadat. Bersyahadat, berarti di ayat ini kita akan lihat ada 3 kata kan yang diucapkan, ada 3 kata yang ada dialognya. Pertama Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah kamu mengakui aku adalah Rabb? Nah, apa artinya Rabb? Karena nanti kata-kata Rabb akan sama dengan kata-kata seorang ibu. Jadi maksud saya Allah sampai menggandengkan sifat Allah Rabb dengan sifat ibu Murabb. Pelajaran minggu lalu tuh. Iya kan? Nah, apa artinya Rabb? Ya, pertama menciptakan, provider, apa yang menyiapkan, yang memenuhi, pokoknya yang semua rezeki. Memberikan rezeki, pokoknya semuanya deh dikomplitkan tuh sama Rob ini gitu loh. Nah Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dulu, jadi Allah nggak langsung instan memaksa manusia. Allah bertanya dulu, apakah kamu mengakui aku adalah Rob, berarti aku yang menciptakan kamu, aku yang memberikan rezeki kepada kamu, dan aku yang akan mengatur hidup kamu. Ternyata jawaban kita bala, labbaik ya Allah. Ya, aku penuhi panggilanmu. Artinya apa? Respon kita akan memenuhi semua janji kita bahwa Allah adalah Rabb. Bahkan dengan kata syahidna, syahadat. Artinya syahadat dalam surat Al-Munafikun itu nggak sekedar saya bersaksi. Makna syahadat itu artinya al-i'tiraf, pengakuan. Juga artinya syahadat adalah sebagai janji, ya, dikaitkan dengan sumpah. Itu maknanya syahadat. Nah, jadi saya berjanji, saya bersaksi, saya berikrar, dan saya bersumpah. Itu ada dalam surat Al-Munafikun. Boleh dibuka surat Al-Munafikun, surat 63. Ya. Allah menggunakan kata syahadat nggak main-main. Nah, ketika dalam surat Al-Munafikun, nasyhadu ya Bu ya. Iya, itu kan ada banyak kata syahadat. Pertama di ayat ya. Nasyhadu artinya yang pertama apa? Ya, idza ja'aka munafiquna qalu nasyhadu. I'tiraf, berarti kan pengakuan. Kami mengakui. Nah, berarti kan pengakuan. Saya mengakui ya bahwa engkau rasul. Kemudian di ayat pertama juga lalu Allah bersaksi, wallahu yashhadu. Allah yashhadu. Allahu yashhadu. Allah menyaksikan. Jadi yang pertama orang munafik melakukan pengakuan, lalu yang kedua wallahu yashhadu, Allah menyaksikan.
Berarti makna syahadat itu yang pertama ada pengakuan, yang kedua persaksian. Artinya berarti kalau asyhadu alla ilaha illallah, saya mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan nggak cuma itu, lihat di ayat yang berikutnya, Allah menjadikan syahadat ini ternyata dianggap apa? Ittakhadhu aimanahum. Perisai. Mereka menjadikan sumpah. Jangan ittakhadhu aimanahum. Yang perisainya kan junah. Tapi aimannya ini kan artinya sumpah. Berarti ketika seseorang berkata asyhadu, saya bersaksi, saya mengakui dan saya bersumpah. Di sumpah berat. Sumpah dengan manusia aja nih, sumpah dengan manusia. Sumpah dengan manusia kalau dilanggar, ya misalnya demi Allah kalau saya nanti kerja gaji pertama saya akan buat untuk DP ibu bapak saya buka tabungan haji misalnya gitu. Itu pakai bahasa sumpah demi Allah. Ternyata uang di tangan sama uang di kepala beda. Begitu dapat gaji lupa nggak ditunaikan. Apakah ketika sumpah lalu tidak ditunaikan hanya cukup minta maaf dan minta ampun? Sumpah yang tidak dipenuhi, sumpah yang dilanggar. Ada ininya kan, kalau kafaratnya apa namanya istilahnya? Iya, ada kafarat. Berapa kafaratnya? Puasa surat 30 hari bukan? Banyak banget. Itu yang kalau yang suami itu ya, suami istri yang 30 hari. Ya. Kalau yang sumpah itu surat Al-Maidah di ayat yang ke-89. Jadi sumpah surat 5. Surat 5 89. Jadi sumpah-sumpah yang tidak ditunaikan dengan alasan apapun, ya yang penting memberi makan ya. Maka dia diminta untuk memberi makan berapa orang? 10 orang miskin. Ya, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Nah, atau ya bisa pilihannya memerdekakan budak. Kalau enggak, puasa 3 hari berturut-turut. Artinya apa? Syahadat ini enggak main-main. Masih dalam surat Al-A'raf ketika Allah mengingatkan kalau waktu kamu sudah sempurna ditiupkan ruh, lalu Allah bertanya kepada kamu dan kamu menjawab seperti ini, berarti apa? Kamu sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak di antara kita yang masih ingat peristiwa ini? Nggak ada. Kira-kira kalau kita lupa nih, dimaafkan nggak? Harusnya dimaafin ya, kan kita lupa. Nah, harusnya begitu kan ya. Tapi lihat penutup surat Al-A'raf ayat 172. Yang tadi ya. Ya, masih yang tadi. Ternyata apa? Ya, Allah sengaja mengingatkan dengan surat Al-A'raf ayat 172 agar kamu nanti nggak menuntut ya. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafil. Jangan ngomong lupa ya Allah, nggak inget ya Allah. Enggak. Tiada maaf bagimu. Karena ayat ini mengingatkan peristiwa itu. Nah, yang ingin saya jelaskan yang berikutnya adalah waktu melakukan perjanjian ini di dalam rahim ini di usia 120 hari, roh saja atau roh dan jasad? Roh dan jasad. Roh dan jasad. Untuk itulah begitu roh dan jasad sudah melakukan perjanjian dan pengakuan, maka mudah ketika kita mengimani. Kenapa pada saat itu kemudian Allah menetapkan takdir? Karena dia sudah nerima takdir baik maupun takdir buruk. Takdir qada maupun takdir qadar. Ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai berpikir, ya Allah manusia belum lahir udah ditentukan takdirnya. Ya Allah, Allah mah kejam banget. Kamu harus tahu ketika Allah menentukan takdir, Allah sudah nanya dulu. Satu. Terus yang kedua, takdir yang Allah tetapkan di dalam rahim, walaupun manusia belum melakukan apapun, tapi manusia hanya ikrar mau diatur sama Allah, takdir kan ada dua, takdir qada sama takdir qabar. Bedanya apa qada sama qadar? Karena jangan sampai kita menganggap
uh, seseorang yang terjadi perceraian dalam rumah tangganya menganggap ya Udah gimana ditakdirkan. udah takdir mau gimana lagi, berarti apa, kita nggak paham tentang proses ini. Takdir itu ada dua, ada takdir qada, ada takdir qadar. Termasuk nanti di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan azab kubur, nanti mendapatkan surga atau neraka. Ini takdir yang mana? Takdir qada atau takdir qadar? Nah, kita harus tahu yang namanya takdir qada beda dengan takdir qadar. Qada berarti Allah ketika menuliskan takdir ini dengan sifat Allah al-qadhi. Apa sih qadhi? Kalau bahasa pengadilan tuh kadi. Yang Hakim. Hakim. Kalau hakim memutuskan sesuatu, boleh nggak diganggu-gugat? Tidak dapat diganggu-gugat. Berarti takdir qada adalah takdir yang tidak bisa diganggu-gugat. Semua hanya boleh nerima. Apa itu takdir qada yang tidak boleh diganggu-gugat? Semua harus nerima dan jalani takdirnya. Ya, pertama ajal. Kapan dia mati? Nah, itu udah maunya Allah. Yang kedua, jasad. Jasad. Dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan bukan keinginan, tapi maunya Allah. Nah, maka wajar perempuan berdandan seperti laki-laki, laki-laki berdandan seperti perempuan, itu dilaknat sama Allah. Karena menjadi laki-laki menjadi perempuan bukan society, keinginan dalam bermasyarakat, tapi itu adalah hak prerogatif Allah. Dua, nggak boleh menolak. Ya tinggal kita menjalani. Ketika kita jadi perempuan, jadilah perempuan yang solihah. Ketika seseorang menjadikan laki-laki, jadilah laki-laki yang soleh. Ya, ketika ajal sudah ditentukan, tinggal kita bersiap-siap. Kapan ajal itu ditentukan, kita dalam kondisi komitmen dengan kebaikan. Itu dua. Yang ketiga apa lagi yang nggak bisa diganggu-gugat? Rezeki, bukan rezeki. Kalau rezeki berarti Allah kejam banget. Siapa sih yang pengen miskin? Kan ada rezeki yang sudah ditetapkan Allah tuh yang memang rezeki, tapi ada yang kita usaha gitu loh. Nanti kita lihat ayatnya. Kalau rezeki sudah Allah siapkan, tapi bukan keputusan. Nah, jadi takdir qada itu kan keputusan, nggak boleh diganggu gugat. Yang ketiga apa? Nasab. Nasab. Ya. Iya, karena nanti berkaitan dengan nasab itu ada peraturan hukum. Karena nanti bicaranya peraturan hukum. Ya kayak aja. Dasar, bukan karena mendahului takdir, enggak. Jangan berpikir ya Allah itu yang membunuh berarti mendahului takdir, mendahului malaikat, tidak. Kenapa? Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah dan sudah ditentukan juga para eksekutornya. Siapa itu? Malaikat Israel. Ketika ada tugasnya malaikat Israel mencabut nyawa seseorang, ada yang ikut-ikutan membunuh. Ya, maka dia dosa besar. Kenapa? Karena tanpa ikut-ikutan memang sudah waktunya malaikat Israel mencabut nyawanya. Bunuh diri juga begitu. Memang lagi jadwalnya malaikat Israel nyabut nyawa, lah dia minum racun. Padahal kalaupun dia nggak minum racun, mati juga. Ya. Kalau dia memang belum ditentukan takdirnya, mau dia minum racun, dia nggak mati. Nah, gitu. Nah, ini kenapa bunuh diri dan membunuh itu dosa besar, karena ikut-ikutan dengan sang eksekutor. Kedua tadi jasad, yang ketiga nasab. Karena berkaitan dengan nasab, bapaknya siapa, ibunya siapa, ini sudah ditentukan oleh Allah dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Misalnya pernikahannya tertib atau tidak tertib, nah kan itu beda nanti. Berkaitan dengan masalah nanti warisan, mahram, ini akan mengikat. Jangan mengacaukan nasab. Kayak Rasulullah aja dengan tradisi bangsa Arab jahiliyah mengangkat anak dengan merubah nasab si anak, langsung begitu di Madinah ya dirubah oleh Allah, ya disuruh ud'uhum bi abaihim, panggillah mereka dengan nama-nama bapaknya. Nggak boleh.
Itu takdir qada. Ya kita hanya nerima aja. Punya bapak ibu yang modelnya kayak gimana pun, ya itulah tugas kita sebagai anak bakti. Ya itu karena udah dari takdir, dari sananya ibaratnya gitu. Sedangkan ada yang kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menganggap takdir itu kejam. Udah usaha pontang-panting, ternyata apa, sholat udah, semua udah, tetap aja rezeki begini. Nah yang gak sholat, ya, yang kayak begitu rezekinya lancar-lancar aja, berarti Allah zalim. Nah kita harus tahu, ya namanya takdir yang berikutnya adalah takdir qadar. Semuanya sudah ditetapkan waktu usia 120 hari, tapi proses penetapannya dengan sifat Allah yang berbeda. Kalau takdir qadar, Allah menetapkannya dengan sifat Allah Al-Qadir. Maaf Ibu, tadi yang qada itu bukan yang 4 ya? Atau cuma 3? Kalau yang saya pelajari, ajal, jasad, nasab. Ya, ajal, jasad, nasab. Oke. Karena Enggak, nanti itu perintilan yang banyak. Ya. Oke. Perintilannya itu banyak kayak nasab nanti berkait dengan masalah hukum warisan, hukum pernikahan. Ya. Nah sekarang yang kedua, takdir qadar. Takdir qadar berarti sifat Allah ketika menetapkan dengan sifat Allah Al-Qadir. Semuanya ketetapan, tapi ada ketetapan berdasarkan keputusan, ada ketetapan berdasarkan Al-Qadir, ketentuan. Waktu itu kan ketentuan. Contohnya begini. Ya, Al-Qadir berarti Allah hanya membuat SOP, hanya membuat ketentuan. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Contoh yang paling gampang deh, misalnya dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah, pastilah pihak sekolah adalah Al-Qadir yang berhak memberikan ketentuan, SOP. Ada syarat, ada hukuman. Misalnya apa? Hari Senin pakai baju ini, Selasa pakai baju ini. Itu kan kebijakan dari ketentuannya pihak sekolah. Bagi yang melanggar, pihak sekolah juga punya kebijakan, punya ketentuan. Yaitu apa? Bagi yang melanggar, SP1, SP2, SP3, lalu dikeluarkan. Kan begitu? Nah sekarang, orang tua ketika menyekolahkan di situ, mereka sudah harus terikat dengan kebijakan, ketentuan dari pihak sekolah. Ternyata pihak sekolah sudah menentukan baju ini, orang tua tidak mengikuti peraturan itu. Akhirnya anaknya ya SP1, SP2, SP3 karena nggak mau pakai seragam dikeluarkan. Begitu anak ini dikeluarkan, boleh nggak orang tua menganggap, loh kenapa aku dikeluarkan, kejam banget, terserah aku dong. Anak-anakku, ya terserah anakku mau pakai baju apa. Kenapa harus dikeluarkan sama pihak sekolah? Padahal itu urusan saya dengan anak saya. Kira-kira pihak sekolah mengeluarkan karena sudah ada kebijakan, udah ada ketentuan, udah ada SOP, dia bilang kejam, nerima nggak pihak sekolah? Enggak. Enggak lah, itu kebijakan. Ya kamu sudah mengikutinya. Nah, seperti itu juga dengan Allah. Allah, maksudnya ya. Iya, Allah ketika menentukan sebuah takdir qadar, Allah hanya buat SOP. Kamu yang menjalani, seperti tadi ada anak yang lanjut sekolah, ada anak yang dikeluarkan bukan karena pihak sekolah, karena orang tua dan anak itu yang memilih jalan itu. Ya, sekolah hanya memberikan opsi, kamu mau lanjut sampai lulus atau kamu DDO, ini SOP-nya. Dan kamu yang menjalani itu. Sama dengan Allah juga begitu. Dengan takdir qadar, Allah hanya Al-Qadir, Allah hanya bikin kebijakan. Allah hanya bikin ketentuan, yaitu apa? Rezeki. Rezeki kamu itu apakah akan diturunkan atau diturunkan atau ditahan? Ya, itu tergantung dari bagaimana SOP-nya kamu menjemput atau kamu menghalangi rezeki itu. Ya, contohnya kan yang pernah kita baca waktu awal-awal, yang surat Az-Zariyat. Ya, kalau teman-teman ingat, wa fis sama, di langit ada apa? Ada sebab rezeki, ada sebab janji. Tapi bagaimanakah rezeki dan janji itu diturunkan kepada kita? Mislama annakum tamtikun, tergantung apa yang kalian ucapkan. Kan gitu. Nah, ini rezeki. Kemudian apa lagi?
Ya, Allah hanya memberikan ini loh rezeki yang barokah, ini rezeki yang tidak barokah. Itu SOP. Ya, dan Allah menyuruh kamu fahadainahun najdain. Allah kasih dua jalan. Kamu mau jalan rezeki yang barokah atau kamu ngambil jalan rezeki yang tidak barokah, itu pilihan kamu. Halal dan haram, Allah cuma kasih peraturan dengan syariat, itu pilihan kamu. Kemudian apa lagi? Ya, jodoh. Jodoh itu bukan takdir qada. Kalau jodoh itu takdir qada, berarti ketika ada yang cerai, ya gimana? Emang maunya Allah. Kan gitu kan? Kenapa Allah bilang itu adalah takdir qada, tapi kenapa perceraian itu diharamkan? Ya, dihalalkan, mohon maaf, dihalalkan tapi dibenci. Ini kan dua hal yang kontradiksi. Nah, untuk itu harus pahami bahwa jodoh itu bukan takdir keputusan, karena Allah bukan kayak Siti Nurbaya. Ya, jodoh itu Allah hanya bikin SOP. Bahkan apa SOP-nya? Nih, setiap orang punya jodoh. Sekarang tinggal kamu prosesnya. Ada proses kamu cari jodoh, ada proses kamu ta'aruf, ada proses kamu khitbah, ada proses berikutnya sampai ya gimana setiap proses kamu biar tenang, kamu biar yakin, ini ada sholat hajat, ini ada sholat istikharah. Nah, sekarang gimana kamu mendapatkan suami yang begini, kamu mendapatkan suami yang begitu, itu mah pilihan kamu. Karena jodoh itu bisa jadi kita yang memilih dari mata turun ke hati. Nah, ada juga yang dari gara-gara sering curhat, kayaknya enak banget. Jodoh kan. Nah, itu pilihan kamu. Nah, terus apalagi nasib. Nah, jadi kamu menjadi baik, nasib kamu menjadi buruk, itu pilihan kamu. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, Allah bikin SOP, manusia yang memilih jalan itu. Allah hanya ngasih SOP dengan inilah panduan syariat, inilah panduan hukum alam. Nah, sampai kemudian Allah sayang sama manusia, termasuk surga dan neraka. Ini bukan takdir qada, bukan keputusan, tapi takdir qadar. Allah cuma ngasih pilihan dan ada ketentuannya. Siapakah min ahlil jannah, ini loh ciri-cirinya. Siapakah min inilah ciri-cirinya. Berarti mati kamu harus husnul khotimah. Tapi kalau kamu milih jalan maksiat, berarti mati kamu adalah su'ul khotimah. Mau husnul khotimah masuk surga, mau su'ul khotimah masuk neraka, itu pilihan kamu. Toh Allah udah kasih ada panduan syariat, Allah udah kasih sunnatul alam sebagai hidayah. Ya, semua itu tergantung dari pilihan kamu. Ini yang Allah ingatkan ketika kita di dalam rahim dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sifatnya gaib. Kenapa sifatnya gaib? Karena memang ya ini terjadi ketika tidak ada satupun yang bisa mendokumentasikan itu. Tapi ayat Al-Quran menceritakan. Bahkan kita sendiri sebenarnya yang melalui proses itu. Buktinya apa? Nah, begitu di dalam rahim, manusia kan terbatas. Sampai kapan manusia di dalam rahim? Nggak selamanya kok. Sampai dilahirkan oleh seorang ibu. Nah, jadilah bayi yang lahir ke dunia. Berarti masuk ke alam yang kedua, dunia. Begitu di dunia, manusia ini hidup dengan hakikat yang berbeda. Alam yang berbeda. Tapi pada hakikatnya, yang hidup di dunia, roh saja atau roh dan jasad? Dan jasad. Masih roh dan jasad. Kalau kita cuman roh doang, berarti apa? Gentayangan kita kan? Pocong katanya. Nah sekarang, roh jasad yang sama dengan di alam rahim atau roh dan jasad yang beda? Sama. Tapi udah lahir, udah Ya gede. harus sama. Ya harus sama atau beda? Jangan. Ya harus sama. Kalau beda berarti waktu kita ngelus-ngelus anak kita di dalam rahim dengan yang kita cium-cium sekarang, anaknya siapa? Dokter. Ya ruh dan jasad yang sama. Berarti Sama. apa? Ruh jasad yang kita sekarang ini, jangan lupa dulu adalah ruh dan jasad yang pernah hidup di alam rahim, yang pernah melakukan perjanjian.
Kan begitu. Ya. Dan Allah hanya menginginkan di dalam rahim kamu hanya melakukan perjanjian, bukti kamu komitmen atau tidak komitmen dengan perjanjian kamu ya di alam dunia ini. Ya sesungguhnya di surat Al-Mulk ya hidup ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk kan ayat 2. Hanya untuk menguji. Berarti apa? Ya memang hidup itu ada suka, duka, sehat, sakit, miskin, kaya. Itu mah cuma proses kompetisi. Hanya untuk menunjukkan kamu masih komitmen nggak dengan janji. Bahwa kamu sudah siap diatur sama Allah. Rasulullah sudah memberikan contoh. Kala suka, kala duka, ada peraturannya. Kala miskin, kala kaya, ada peraturannya. Kala sehat, kala sakit, juga ada adab-adabnya. Itu hanyalah ujian. Suatu saat nanti, nah, bab kita yang sekarang, manusia ya di dunia ada batasnya. Kapankah alam dunia itu berakhir? Ya. Ada yang dibilang mati suri, ada yang dibilang mati. Kira-kira mati suri menurut teman-teman, apakah udah mati lalu hidup kembali atau nyaris mati? Nyaris mati. Siapa yang menganggap kalau orang yang mati suri, dia sudah mati, lalu hidup kembali, mohon maaf, dia kafir. Nggak ada dong, harusnya kan Siapa yang menganggap orang yang sudah meninggal, koma kali ya, mati suri itu koma ya Bu ya? iya makanya saya tadi berani bilang begitu, nyaris mati. Ya kenapa? Karena lihat dalam surat Al-Mu'minun, nah ini bahwa antara dunia, berakhirnya dunia dengan masuknya alam barzah, tandanya adalah malaikat maut, yaitu malaikat Israel, memegang nyawa seseorang, lalu serah terima kepada malaikat Munkar Nakir. Kalau ada yang mati suri, lalu hidup lagi, berarti kita boleh katakan nyaris mati. Kenapa belum ketemu sama Israel? Bisa jadi ya dia hanya tadi mau koma kek, mau mungkin disebut dengan mati kan berarti otaknya sudah tidak berfungsi, nafasnya juga sudah tidak berfungsi, dan detak jantungnya pun sudah tidak berfungsi. Nah kalau orang yang tadi mati suri bisa jadi nafasnya udah nggak ada, jantungnya udah nggak ada, tapi otaknya bisa jadi masih berfungsi. Nah kita akan lihat bahwa seseorang setelah meninggalkan dunia menuju ke alam barzah, barometernya di sini. Malaikat maut menjemput, memegang nyawa, dan langsung serah terima kepada malaikat Munkar Nakir. Mungkinkah ada yang boleh balik lagi ke dunia walaupun dengan negosiasi kepingin berbuat baik? Mustahil. Siapa yang percaya ada roh gentayangan, percaya ada orang yang mati hidup setelah kematian, berarti dia kafir. Kenapa kafir? Karena dia mengkafiri, mengingkari malaikat Munkar Nakir. Kemana malaikat Munkar Nakir? Kenapa kalau sudah ada nyawa yang diserahkan oleh malaikat maut, kok bisa lepas? Nah, bisa ada yang kabur. Ya. Surat kita taunya dari mana? Dari Al-Quran. Berarti siapa yang percaya dengan ruh gentayangan, kafir terhadap malaikat dan kafir terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Berarti menganggap Allah itu bohong. Ya, surat Al-Mu'minun di ayat yang ke 99 sampai 100. Ketika hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang dari kalian kematian. Berarti siapa yang datang? Malaikat maut. Maut. Malaikat Israel. Pada saat malaikat Israel, pada saat malaikat maut, malaikat Israel memegang nyawa seseorang, Allah mengabadikan banyak di antara mereka yang negosiasi kayak begini nih. Apa negosiasinya? Ya, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Minta gentayangan, kan balik ke dunia namanya gentayangan.
Bahkan gentayangannya balik ke dunianya bukan untuk nakut-nakutin, bangkit dari kubur, dendam kusumat, enggak. Ya, pengen balik ke dunia mau ngapain? La'alli a'malu solihan fima taraktu. Kepingin berbuat baik yang tertinggal. Baik. Yang ditinggal, yang udah nawa itu. Makanya jangan remehkan cuma niat. Kan ada yang bilang gitu, niat aja dapat pahala 1 kan? Benar, dia niat dapat pahala 1. Tapi kebanyakan niat nyesek kita. Koleksi niat. Iya, koleksi niat nyesek kita. Kenapa? Karena minta negosiasi, ya Allah jangan dulu dong, aku kan udah niat mau menghajikan orang tua, ya Allah jangan dulu dong, aku kan udah niat, ya kepengen ini, kepengen itu. Kamu kepengen balik untuk menunaikan niat-niat kamu. Dikabulkan nggak sama Allah? Ya, enggak. Ya. Kalla. Ya, surat ini Al-Mu'minun, kalla, sekali-kali tidak. Ya, itu kan omdo, cuman ngomongnya kamu doang. Kenapa nggak mungkin balik? Karena wa miwaroihim barzakh. Di belakang mereka ada barzah. Apa itu barzah? Alam kubur. Siapa yang penjaganya? Mungkar-nangkir. Jadi antara malaikat Israel menyerahkan nyawa kepada malaikat Munkar Nakir saking cepatnya seperti 7 langkah. 7 langkah. Bukan berarti kalau Jadi itu bukan benar-benar langkah ya Bu ya? Nah, itu Kalian dia. pikir tuh dari kuburan terus 7 langkah pergi datang Munkar Nakir gitu loh. Bukan ternyata ya. Enggak, tapi enak dong Fir'aun sampai sekarang nggak dikubur-kubur. Jadi identiknya seperti itu, saking cepatnya kayak 7 langkah gitu ya. Pemisalan ya berarti ya. Iya, ya itulah saking cepatnya. Nah, kan dulu pernah tuh ada artis Indonesia yang meninggal sampai 7 malam, suaminya nggak mau meninggalkan kuburan. Ya, karena nggak mau nanti didatangi oleh malaikat, ya kagak ngefek, nggak ngaruh. Pokoknya begitu nyawanya. Makanya kenapa disegerakan ya, agar kita ini dilihat itu sebenarnya tidak ngaruh kepada si mayit, ngaruhnya itu kepada kita dalam proses yang diminta oleh Allah mensegerakan hak mayit, yaitu dikuburkan, kan gitu kan. Nah, sedangkan nggak ngefek, nggak ngaruh. Ya kalau orang yang tidak dikubur itu tidak diadab, berarti buat apa Allah kasih contoh Fir'aun? Fir'aun sampai sekarang dikubur nggak? Enggak. Apakah Fir'aun tidak diazab kubur? Diajar. Apa azabnya Fir'aun? Fir'aun tuh lagi ngasain apa sih sekarang? Padahal apa jasadnya? Tidak Ya rapi, nggak? Yang apa? Maksudnya nggak hancur, nggak tunggang-tungging, ya kan? Tapi Fir'aun itu lagi diazab. Apa sih azabnya Fir'aun? Itu ada dalam surat Ghafir. Ya 40 benar. Surat ada yang bilang Ghafir, ada yang bilang Ghafir. Tunggu. Saya lihat. Ya, 40 itu ada yang bilang Ghafir, ada yang bilang Al-Mu'min. Oh ya. Tergantung ininya redaksi Quran. Al-Quran. Di ayat yang ke-45 dan 46. Allah abadikan jasadnya Fir'aun sampai akhir zaman untuk menunjukkan kalau kuasa Allah, mau Fir'aun nggak dikubur pun azab kubur tetap akan berlaku. Tapi Fir'aun diperlihatkan hanya untuk sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Fir'aun lagi tunggang-tungging. Kenapa? Karena di ayat ke-45 azab yang pertama yang dirasakan oleh Fir'aun adalah su'ul azab. Lagi neraka dengan siksa yang udah masuk neraka belum? Oh, diperlihatkan. Iya. Jadi siksaan yang pertama di ayat yang ke-45 itu diazab dulu, disiksa dulu. Yang buruk. Ayat yang ke-46 plus diperlihatkan neraka sambil diperlihatkan neraka sepanjang pagi dan petang.
belum masuk neraka. Nanti di ujung ayat 46, kalau sudah yauma taqumus saah, kalau sudah kiamat tiba, baru Masuklah neraka. adkhilur ya ala fir'auna asyadda. Asyadda berarti lebih dahsyat. Azab. Jadi azab kubur tidak Keras. menjadi DP, tidak mengurangi azab neraka. Azab kubur itu hanya tester. Astagfirullah. Kan? Karena lihat bentuk kalimatnya beda. Pertama ya azab yang buruk. Yang kedua asyad. Nah, berarti lebih sadis ya, lebih dahsyat azabnya. Jadi azab kubur itu bagi orang-orang kafir tidak menjadi DP ya, tapi hanya menjadi tester. Karena kalau DP kan berarti berkurang. Kalau tester kan. Nah, Allah menyebutkan di sini. Nah, waktu manusia di alam barzah, di alam kubur nih, dengan ruh, ya Allah, dengan ruh dan jasad atau ruh saja? Ruh dan jasad. Enggak dong. Ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Kalau alam kubur kan jasad kita kan bisa lama hancur, Bu, tinggal ruhnya doang, bukan? Bukan Nah, gitu ya? sekarang ruh dan jasad, sekarang kita bisa lihat ya kenapa terjadi khilafiyah. Nah, ini khilafiyah, tapi kita bisa lihat ya kenapa terjadi khilafiyah yang tidak boleh satupun untuk menganggap ini terbaik. Tapi kita akan lihat ruh dan jasad yang mengalami semua itu. Nah, sekarang kita lihat ya barzah. Pertama kata-kata barzah. Ya, barzah adalah alam yang Allah sebutkan antara kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal, disebut dengan alam barzah. Kan gitu kan? Agar kita paham apa itu barzah, mari kita lihat surat Ar-Rahman, surat 55. Ar-Rahman. Ayat yang ke-19 sampai 21. Allah menyebutkan kata barzakh di sini. Tapi bukan antara manusia dengan yang sudah meninggal di dalam kubur. Nah, tapi antara siapa? Antara dua lautan. Marojal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma di ayat 20 yang kata-kata barzah bainahuma barzakh, ya kan? Ada batas yang tidak dilampaui ya. Allah sebutkan barzakh kan? Ya, barzakh. Apa itu barzakh? Yang ada di dalam dua lautan. Jadi barzakh di ayat ini adalah antara dua lautan. Anggaplah kalau saya pernah menyaksikannya ini aja, Laut Merah ya dengan Sungai Nil. Nah, itu pertemuan namanya muara ya. Pertemuan sungai dengan laut itu bertemu, tapi nyampur gak? Enggak. Jadi mereka seperti ada dinding. Ya, jadi air sungai ke arah laut, ketika ada ombak air laut ke sungai itu seperti ada dinding. Ceger, balik lagi. Ya. Batasnya itu terlihat dari atas sampai bawah itu terlihat seperti ini, dinding kaca yang dikasih aliran. Nah, itu bening. Jadi antara air laut dengan air sungai bertemu, tapi karena ada barzakh mereka tidak bisa saling melampaui. Namun barzakh ini tidak berlaku kepada yang lain, kepada ikan, kepada manusia, termasuk kita. Karena waktu itu saya lihat, coba deh, itu kan kelihatan banget seperti ada dinding yang membatasi. Udah, tangan kita dari batasan sungai dengan tangan kita di batasan laut, ya kita goyang-goyang begini, ya tangan kita nembus. Sedangkan antara air sungai dengan air laut tidak nembus. Ikannya nembus. Ikannya dari laut ke sungai, dari sungai ke laut itu bisa. Kan gitu kan. Nah, Allah memperumpamakan ini dalam surat Ar-Rahman agar kita memahami bahwa ketika alam dunia
dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal disebut dengan alam barzah, bisa jadi kita ngelihat seperti yang ada di dalam jasadnya Fir'aun. Kita ngelihat ya, tapi sesungguhnya pandangan kita tidak bisa menembus apa yang terjadi di alam barzah. Ya, karena sesungguhnya mereka sedang di azab kubur. Kan gitu. Nah, jasad ketika dalam, sekarang yang kedua, jasad ketika di dalam ruh, jasad dan ruh ketika di alam barzah ini merasakan kehidupan yang pasti beda dengan ruh dan jasad yang hidup di dalam alam dunia. Kita nggak usah bingung, itu gimana, kan kita lihat jasadnya hancur. Ya kira-kira kalau jasadnya hancur, apakah menunjukkan kalau jasadnya tidak merasakan siksaan dengan rohnya? Kita nggak akan bisa menembus semua itu, karena ini adalah alam barzah yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, kamu jangan lupa, kalau kamu sebelumnya waktu di dalam rahim, kamu kan hidup dengan ruh dan jasad. Tapi ruh dan jasad di alam rahim, bukankah mereka makan, mereka minum, mereka merasakan senang, mereka merasakan sedih, tapi alamnya beda. Kan begitu. Ya, alamnya beda. Anak-anak yang di dalam kandungan ibunya ini kan hidup. Mereka hidup dengan makan, minum, kebahagiaan, dan kesedihan sendiri. Sedangkan ketika kita melihat, kita nggak tahu bagaimana proses fenomena itu. Ya, kita cuma tahu, oh dia hidup. Ya, manusia yang dulu di alam yang berbeda aja, ya Allah, ini kan mukjizat ini keajaiban. Ya, kita bisa melihat makhluk hidup di dalam organ tubuh manusia. Nah, ada kehidupan di dalam organ tubuh manusia. Itu aja kita lihat secara akal manusia, oh itu bisa. Padahal Allah ingin menunjukkan kuasa Allah. Manusia hidup dengan ruh dan jasad di alam yang berbeda namanya rahim, hal yang sama kuasa Allah. Manusia hidup dengan ruh dan jasad yang berbeda di alam kubur. Nah ini kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Ya karena memang melihat Fir'aun dengan kondisi jasadnya masih utuh, berarti yang disiksa ruhnya. Karena kalau ruhnya sakit, maka badannya pun sakit. Nanti kita akan lihat lagi beberapa dalil-dalil bahwa yang Allah siksa, yang Allah juga lakukan rasa sakit tidak hanya ruh saja, tapi juga include dengan jasad. Karena disinilah faktor resiko, harus dengan jasad yang sama, nggak boleh dengan jasad yang beda. Karena kalau dia jasadnya beda atau tanpa jasad, bukankah waktu di dunia yang namanya makan sesuatu yang haram, yang namanya menyakiti orang dengan tangannya, ini dengan tangan jasad atau tangan roh? Jasad. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadab, akan menghukum ya seseorang yang jasadnya tidak diminta pertanggungjawaban. Sedangkan nanti yang namanya jasad ya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, alam barzah tidak abadi, karena alam barzah akan berakhir kapan? Ya, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama kan semuanya mati. Yang kedua, ya disinilah dimulai. Pada saat tiupan sangkakala yang kedua, kita lihat proses menuju ke surga neraka. Ini belum sampai ke surga neraka, ya baru prosesnya. Berarti dari alam kubur dibangkitkan ke alam mahsyar, hisab dan mizan. Nah, itu pun dengan ruh dan jasad yang sama. Buka surat Fussilat, surat 41. Di ayat yang ke-19 sampai 21.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini. Wa yauma yuhsyaru, baru padang mahsyar. Ini belum surga dan neraka, masih di padang mahsyar. Manusia itu dikumpulkan dan siap akan digiring ke neraka. Ternyata apa? Ya, manusia-manusia pada saat itu banyak yang menjadi saksi atas perbuatan mereka adalah jasad-jasad mereka. Ya, hatta idza maja'u hasyahida 'alaihim sam'uhum, menjadi saksi telinganya, matanya dan kulit-kulit mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kan gitu di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-20 kan? Ya. Di ayat yang ke-21 sampai orang-orang ini debat sama siapa? Sama kulit-kulit mereka. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak anggota tubuh yang Allah ciptakan tidak berkulit? Semuanya. Semuanya berkulit, karena kulit itu kan lapisan. Nah, ternyata apa di ayat yang ke-21? Mereka pun berdebat bukan sama orang lain. Berdebatnya sama jasad sendiri, sama kulit-kulit. Apa kata mereka kepada kulit-kulit? Lima syahidtum alaina. Kok tega banget sih kamu ngomong kayak begitu? Dibalas sama kulit. Apa kata kulit? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulli syai'. Untung aku bisa ngomong, maka aku akan berbicara sebagaimana semua yang Allah ciptakan mampu berbicara. Lalu di sini ya yang menjadi satu dalil bahwa siksaan dari mulai alam kubur itu dengan jasad dan ruh yang sama. Dengan jasad dan ruh, karena ya kulit-kulit ini mengatakan huwa khalaqakum awwala marrah, kan Allah yang menciptakan kamu pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan juga Allah yang paling berhak mengembalikan semua kamu. Jadi kenapa kulit-kulit ini ngomong? Ya iyalah, waktu di dalam rahim Allah yang menciptakan ruh dan jasad, di alam dunia ruh dan jasad yang sama, di alam kubur ruh dan jasad yang sama, maka begitu dikembalikan pun dengan ruh dan jasad yang sama. Sampai di ayat yang ke-22, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu 'alaikum sam'ukum, sampai mereka itu ya tidak bisa bersembunyi dengan kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh pendengaran, penglihatan, kulit-kulit mereka, karena mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak diminta pertanggungjawabannya, tidak dikembalikan. Inilah berarti apa? Pada hakikatnya ketika ziarah kubur bukan sekedar mengirim doa untuk almarhum, karena tanpa ziarah kubur pun mengirim doa silakan saja. Ziarah kubur itu tidak memberikan standar ada bakti atau durhaka seorang anak kepada orang tua. Kalau teman-teman tahu di tanah suci di Mekah, Madinah, juga di Mesir ya, itu yang namanya kuburan tidak menjadi satu lubang, satu kepemilikan. Nah, bisa jadi begitu udah kering kerontang atau sudah apa, itu dipindahkan, ya digeser, ditimpa dengan jasad yang lain. Nah, jadi kalau ke kuburan, loh kok ya udah ganti nisannya, ya paling nisannya itu bukan di satu kubur satu nisan, cuman ada di laporan aja di kuburnya di sini. Nah, kalau memang standar bakti itu harus berkunjung, harus mengabadikan kuburan, nah ini menjadikan bisa jadi potensi melakukan kezaliman, karena banyak orang-orang yang meninggal nggak ketahuan kuburannya di mana. Ya, berarti ketika kita tidak mengunjungi mereka dianggap tidak bakti dong. Nah, padahal soal doa, memberikan doa kepada almarhum dengan ziarah kubur dua hal yang berbeda. Doa untuk ahli kubur itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Tapi ziarah kubur
pada hakikatnya manfaatnya buat siapa? Buat kita. Untuk mengenang bahwa itulah nanti rumah masa depan. Kehidupan masa depan, apa yang akan kita siapkan ketika nanti bekal kita di kehidupan masa depan. Pakaian yang dilucuti dari dunia hanya diganti dengan kain kafan yang putih. Itu pun yang berapa sih harganya kain kafan? Nggak mahal, nggak pakai aksesoris, kan begitu. Ya, nggak pakai model, semuanya begitu. Nah, sedangkan ketika di alam kubur, kita akan dipakaikan dengan pakaian yang indah, kita akan ditemani dengan teman yang indah. Itu semua tergantung dari kehidupan yang masih hidup ini. Jadi ziarah kubur ya bukan manfaatnya untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk kita. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk itulah menuju ke alam kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nah, tergantung dari persiapan kita ini. Mau husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu semua tergantung kita. Sebab malaikat yang akan datang ketika orang itu meninggal, tergantung orang meninggal itu mau mengundang malaikat siapa. Malaikat penyabut nyawa, benar, malaikat Israel. Tapi malaikat Israel nggak mau sendirian ketika mencabut nyawa. Malaikat Israel akan memanggil tim. Nah, ada tim eksekutor yang dipanggil ketika orang itu matinya mati baik, husnul khotimah. Ada tim yang dipanggil oleh malaikat Israel ketika orang yang akan dicabut, orang yang maksiat, su'ul khotimah. Kira-kira ketika orang yang husnul khotimah, malaikat siapa yang dipanggil? Ketika su'ul khotimah, malaikat siapa yang diajak oleh malaikat Israel? Ada yang pernah tahu nggak nama malaikatnya? Bisa jadi tuh anak-anak kita udah pada hafal suratnya. Kita udah seneng anak kita hafal surat itu. Padahal surat itu mengingatkan tentang siapakah malaikat yang akan kita undang pada saat menjemput ya kematian. Ya, malaikatnya ada dalam surat An-Nazi'at. Nazi'at kan juz 30 tuh. Biasanya kan anak-anak hafalannya dari juz 30 kan? Habis An-Naba, An-Nazi'at. Wah, kita senang banget. Malaikat yang dipanggil oleh malaikat Israel ketika mencabut nyawa untuk orang-orang yang maksiat. Siapa nama malaikatnya? Ayat yang pertama. Gorko. Wan nazi'at. Malaikat nazi'at. Nazi'at. Oh. Jadi itu nama malaikat, baru tahu sih itu nama malaikat. Nazi'at. Sumpah Allah dengan nama-nama malaikat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah itu, An-Nazi'at Ya, adalah betul. malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, yang kedua, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Siapa nama malaikat? Wanashitot. Tinashto. Itu yang saya bilang, maklum lah, ibu-ibu udah seneng anaknya udah hafal An-Nazi'at. Padahal ketika anaknya baca Wan-Nazi'at Wan-Nasyito Tinashto, itu nama malaikat semua. Sampai ke bawah kan nama malaikat. Malaikat Nazi'at, apa yang dilakukan ketika diajak oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang yang su'ul khotimah? Nah, ini ada dalam surat Al-Anfal. Anfal. Jadi malaikat Israel nggak mau mencabut nyawa sendirian bagi orang yang maksiat. Dia akan panggil malaikat Nazi'at. Untuk melakukan apa? Dia akan meroyok ya. Kan dikeroyok itu. Ya, mencabut nyawanya bisa jadi susah. Maka akhirnya dipukul. Ya, ada baruhum wujuhum. Ya, dipukul dari depan dan dari belakang. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikat tadribuna wujuhahum.
dipukul dari depan, dipukul dari belakang sambil dikutuk dengan kata-kata waduku adabal hariq. Ya, inilah balasan ya azab yang membakar, yang sakit. Dzalika bima qaddamat aydikum. Ini kan sebab apa yang telah kalian lakukan. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah zalim. Kamulah yang mengundang malaikat ini. Karena mau husnul khotimah, mau sul khotimah tergantung kamu. Kamu mau berbuat baik atau kamu berbuat maksiat sampai akhir hidup kamu, itulah berbuat baik atau maksiat adalah pilihan kamu. Allah cuma ngasih SOP. Nih loh, ada malaikat. Ini background dari mana? Maaf, sebentar, ini background dari mana ya? Hah? Background Suara ya? kencang suara. Hah? Kita kalau ini udah oke. Ya, tadi ada yang lupa di mute kali. Kalau emang Bu Media kita kalau pakai earphone lumayan sakit ya kalau ada yang makin kencang soalnya tadi sekarang kencang. Oke, silakan Bu. Ya, jadi mau dicabut dengan husnul khatimah atau sul khatimah itu pilihan kita. Itulah takdir qadar. Ya, baik buruk dalam surga, neraka, husnul khatimah atau sul khatimah itu pilihan kamu, bukan keputusan Allah. Itulah Allah hanya bikin SOP, kamu yang memilih jalan itu. Sedangkan malaikat an-nasyitat akan diajak oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang-orang yang baik dengan melakukan apa? Ini di ayat ke-32 surat An-Nahl, surat 16. Ya, malaikat alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Malaikatnya berbentuk baik-baik. Kemudian malaikat akan memberikan motivasi dan menguatkan dengan mengatakan salamun alaikum, selamat ya. Ya kan salam itu kan artinya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah selamatkanlah dia. Ya Allah sayangilah dia. Dan ya Allah berkahilah dia. Kemudian malaikat pun juga mengatakan udkhulul jannata antum. Ya masuklah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga ya dengan apa yang telah kalian kerjakan. Kan begitu. Ya ini luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan, tinggal kamu, karena nanti pilihan kematian kamu inilah yang akan menyangkut urusan kamu di alam kubur. Nah, ini sekarang alam kubur ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, alam kubur kenapa disebut dengan barzakh? Penjaga barzahnya juga dengan petugasnya melakukan apa? Ini sudah di dalam surat Al-Mu'minun. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ada kalanya nih orang yang masih hidup bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Gimana caranya? Nggak usah kita masuk ke kubur biar bisa ketemu sama orang yang udah meninggal, nggak usah. Kapankah orang yang masih hidup bisa berinteraksi dengan orang yang meninggal? Baca, kita lihat surat 39 ayat 42. 39 di ayat yang ke-42. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di surat 39 di ayat yang ke-42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang telah mewafatkan seseorang ketika mati. Berarti kalau orang yang sudah meninggal, nyawanya itu di dalam genggaman Allah. Hanya dijaganya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kan begitu? Juga Allah menggenggam nyawa tidak hanya orang yang sudah meninggal, yang digenggam oleh Allah siapa lagi? Walati lam tamut, yang belum meninggal.
Tapi ketika mereka Tidur. tidur, fi manamiha. Kapankah orang yang masih hidup bisa berinteraksi, bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Berarti dikala waktu tidur, mimpi. Ya, kalau di alam nyata kita ngelihat orang yang udah meninggal, berarti apa? Itu jin, itu setan. Ya. Nah, karena kenapa saya sampaikan seperti ini berkaitan dengan alam barzah? Karena saya punya pengalaman. Ada 2 anak yang cerita sama saya ini yang sedih. Dia menganggap kok ibunya itu nggak sayang sama dia. Kenapa? Padahal dia kayaknya udah banyaklah baktinya dia, cintanya dia kepada si ibu. Tapi kenapa ya Ustazah, justru yang sering didatengin sama almarhum ibu adalah kakak saya. Saya nggak pernah didatengin. Saya bilang didatengin bagaimana? Iya, ibu kan punya tempat duduk sendiri. Itu mama sering datang, duduk di bangku itu. Padahal ibu udah meninggal. Ya Allah, kakak saya tuh jadi membanding-bandingkan kalau kamu sih kali punya dosa sama mama, makanya mama nggak mau datang ke rumah kamu. Nah, jadi dia tuh sedih. Ya Allah, saya salah apa? Kenapa mama saya tuh nggak mau datang? Ya, saya paling kalau cuman seneng lah kalau saya tuh ketika tidur aja paling suka ngelihat mama, tapi saya nggak pernah datengin. Nah, kata kakaknya begitu, kamu kurang apa? Mungkin apa kamu belum kamu masih ngumpetin barangnya mama, kamu masih punya dosa. Jadi pokoknya dianggap seperti itu. Nah, saya suruh baca ayat ini. Ya, berarti apa? Justru yang ketemu di waktu alam tidur itulah ibumu. Tapi yang datang Jin. itu adalah setan. Kan gitu. Ya, oh berarti saya nggak dosa ya sama ibu saya ya, gitu kan? Iya. Nah, jadi jangan dijadikan patokan kalau orang yang nggak pernah ziarah kubur. Jadi dianggapnya tuh dia memang jarang ziarah kubur. Ya, jadi yang sering ziarah kubur itu si kakak. Jadi dianggapnya karena adiknya jarang ziarah kubur, makanya nggak dikunjungin sama mamahnya. Nggak ngefek, mau ziarah kubur kayak nggak ziarah kubur, mau tahu kuburan di mana kayak nggak tahu kuburan di mana, itu yang nggak akan menjadi standar komunikasi. Justru komunikasi itu ketika orang masih dalam kondisi tidur. Kalau terjaga masih ada, berarti Jin. setan. Ya, jin. Setan. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat nih hikmahnya, ketika kita bangun tidur nih, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa tuh? Rasa syukur kenapa tuh? Allah, karena sudah dibangunkan, menghidupkan saat tidur. Setelah tidur. Tidur apa mati? Setelah Mati. Ahyana itu Alhamdulillah. hidup. Ba'da ma amatana. Ba'da setelah mati. mati. Iya. Jadi hakikatnya orang tidur itu sama orang mati. Itulah Rasulullah sebelum tidur menyunahkan untuk berwudu. Ya, karena kalau memang Allah kembalikan rohnya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana, Allah hidupin lagi padahal barusan mati. Karena banyak juga orang yang akhirnya di dalam surat Az-Zumar itu ternyata nggak dikembaliin nyawanya, langsung digenggam oleh Allah, diserah terimakan kepada malaikat Israel dan malaikat Munkar Nakir. Wassalam. Ya, jadi jangan pernah menjadikan ziarah kubur sebuah kewajiban. Karena Rasulullah SAW hanya mengatakan, latamna'u nisa'akum, jangan larang perempuan-perempuan kamu ke kuburan. Dilarang enggak, tapi diperintahkan juga enggak. Kembali kepada manfaat dan mudorot. Ya, pertimbangannya adalah manfaat dan mudorot. Nah, kalau seseorang itu standar kesolihannya tergantung dari bagaimana dia di alam ketika dia mati, banyak atau tidak yang berziarah, banyak atau tidak yang mengantar ke alam kubur. Coba berarti
bertentangan dengan konsep syuhada, mati syahid bagi orang-orang yang kena musibah penyakit yang sekarang lagi mewabah. Kan orang yang COVID ini ya bagi orang yang sakit lalu dia bersabar, dia nerima, itu kan disebut dengan mati syahid. Mati syahid kan berarti mati yang mulia. Tapi lihat orang yang kena COVID sempet nggak dimandiin? Enggak. Yang kena COVID kan nggak dimandikan, ya, dikafaninya berikut dengan plastik, tidak disolatkan di tempat umum, dikuburannya pun hanya orang-orang keluarga terdekat, kan begitu. Kalau ini menjadi standar, berapa banyak orang yang mengantar di alam kubur, berapa banyak ya orang yang berziarah kubur, berarti Allah zalim. Satu sisi, siapa yang kepengen mati dalam kondisi seperti gini? Ya, tapi Allah memberikan balasan bagi orang yang mati dalam kondisi sakit ketika wabah itu terjadi, disebut sebagai mati syahid. Ya, siapakah orang yang mati syahid? Syaratnya 2. Jadi nggak semua orang yang COVID mati. Nanti jangan sampai ditanya, Bu, berarti orang yang COVID semuanya mati syahid ya? Ya. Mati syahid itu syaratnya 2. Karena orang yang dianggap bisa mati syahid kan orang yang meninggal sakit perut, yang melahirkan, kemudian yang kena bencana alam, itu kan disebut mati syahid. Orang yang perang di jalan Allah mati syahid. Tapi apakah semua yang sakit perut, yang meninggal karena wabah, yang perang disebut mati syahid? Belum tentu. Karena mati syahid ini syaratnya 2. Yang pertama apa syaratnya? Seperti yang disabdakan Rasul kepada Khalid bin Walid. Niat, minta. Man nawa maitatan syahidan, kan Khalid bin Walid bolak-balik sebagai pemimpin perang kepingin banget mati syahid. Tapi apa kata Rasulullah? Ya pulang kamu disuruh membawa masalah pasukan. Nah, kapan menangnya? Nah, tapi apa kata Rasul kepada Khalid bin Walid? Man nawa maitatan syahidan, siapa yang niat minta mati syahid, dia akan mati syahid walaupun matinya di atas tempat tidur. Pertama minta dulu. Nah, berarti dicatat oleh malaikat raqib, atid, kalau dia minta mati syahid. Yang kedua syaratnya apa? Malaikat Israel menjemput harus sedang berbuat baik. Jangan mantan baik. Contohnya yang pernah berperang di zaman Rasul kan? Apa kata Rasulullah? Huwa ahlun nar. Dia penduduk neraka. Para sahabat kan kaget. Kenapa? Mereka menjadi saksi bahwa ini pasukan Rasul. Sahabat kenapa dibilang dia masuk neraka? Ternyata semua orang kasak-kusuk mencari apa penyebabnya. Nah, dia mantan orang berbuat baik. Karena nggak tahan dengan rasa sakit, dia letakkan pedang di sampingnya, lalu dia tikam dirinya sendiri. Berarti matinya bunuh diri. Su'ul khatimah. 2. Maka orang yang kena bencana, orang yang melahirkan, orang yang berperang di jalan Allah, apakah mati syahid atau tidak? Lihat, cek and recheck. Apakah selama hidup dia pernah minta mati syahid? Kalau nggak pernah minta, cuma mintanya husnul khotimah doang, ya husnul khotimah beda sama mati syahid. Berarti orang yang kena COVID kan malah pengennya nggak mati, berarti belum tentu dong mati syahid. Kan optimis untuk hidup sehat, tapi punya niat ya. Gitu ya. Niat, ya kalau memang hidup, diberi kesempatan hidup akan lebih baik lagi. Kalau ternyata memang ini takdirnya, tolong ya Allah matikan aku ya mati syahid. Kan begitu. Kalau dia nggak pernah minta mati syahid, malah kalau ada materi-materi tentang alam kubur, materi-materi tentang kematian, amit-amit ya Bang Bayi jauh-jauh, gue nggak mau ya ngajinya yang enak-enak apa sih Bu Media, ngomongin alam kubur, ngomonginnya ngajinya judulnya enak-enak. Jadi kalau ada orang yang boro-boro mau minta mati syahid, ngaji tentang kematian, ngaji tentang alam kubur aja kagak mau. Bagaimana bisa dicatat sebagai orang yang mati syahid? Karena dia tidak pernah meminta. Yang kedua apa syaratnya? Husnul khotimah.
karena dijemput oleh malaikat Israel, dia lagi berbuat baik. Jadi sekarang kita jangan sekedar minta husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah belum tentu mati syahid. Tapi orang yang mati syahid pasti husnul khatimah. Jadi Masyaallah. ditambahin Baru tahu. ditambahin doanya berarti itu ya. Iya. Gak bisa Baru pakai tahu. bahasa Arab, bahasa Indonesia aja dah. Jadi nggak melulu harus dalam kondisi kayak baru melahirkan gitu, nggak bisa, jadi dalam tempat tidur juga bisa mati syahid berarti kalau dia punya niat mati syahid ya. Ya kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan meninggalnya di atas tempat tidur. Tidur ya. Tapi dia pernah diucapkan oleh Rasulullah karena dia bolak-balik minta sama Rasul untuk didoakan mati syahid. Rasulullah tidak pernah mendoakan dia. Tapi Rasulullah menyuruh membawa kemenangan. Setiap Khalid bin Walid memimpin perang, yang dibawa adalah kemenangan. Ya, tapi dia tetap dianugerahkan mati syahid dengan tadi. Nah, kenapa ditutup dengan mati syahid? Karena berikutnya nih, alam kubur yang menakutkan dengan berbagai macam azab, bagi orang yang mati syahid boro-boro akan disiksa. Bumi aja nggak akan pernah berani merusak jasadnya. Masya Allah. Kalau yang mati syahid. Ya, kalau yang pernah ke makam Uhud, ya, itu kan ada ceritanya di makam Uhud itu tahun berapa saya lupa. Itu kan di ada ceritanya kan. Nah, ini kuburan Hamzah, ini di sini ada kuburannya Hamzah, kuburannya Mus'ab. Itu ditulis kalau pernah tahun keberapa terjadi banjir di kota Madinah, kemudian jasadnya itu terbongkar. Artinya banjir itu menyebabkan jasadnya para sahabat itu terbongkar tanahnya. Dan apa yang terjadi? Mereka mengenali ini Hamzah ya dengan ciri-cirinya. Ya, ini Mus'ab dengan ciri-cirinya. Kenapa? Karena jasad mereka tidak sedikit pun disentuh, dirusak oleh tanah. Ini satu-satunya mati syahid, hanya orang yang mati syahid yang jasadnya tidak pernah disentuh. Juga diantaranya kan orang yang ahlul Quran. Ya, ahlul Quran juga tidak disentuh oleh oleh tanah. Karena apa? Karena secara alami yang namanya alam kubur ini diceritakan ya dalam surat Al-Muluk, ya, bagian menjadi cahaya untuk menyinari. Yang ahlul Quran itu kan gitu, jadikan Al-Quran ini adalah cahaya. Karena itu gelap. Ya. Kemudian juga di alam kubur itu sampai pernah diceritakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam Sunan An-Nasa'i, ya, arsy Allah itu bergerak. Saking dahsyatnya, kenapa arsy itu bergerak, pintu langit terbuka ketika ada satu jasad manusia itu dijepit di alam kubur. Dahsyatnya itu sampai menggoyang arsy-nya Allah. Artinya apa? Serem bener. Ya, itu dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, juga pertanyaan di alam kubur. Nah, pertanyaan ini ya berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban. Kalau yang menjawab dengan baik-baik, dengan amalnya, itu udah aman. Tapi di hadis yang berikutnya ini adalah ketika ini yang tadi menjadi orang-orang yang menganggap bahwa alam kubur mendapatkan siksa dan azab dengan jasad. Karena ini ruhnya itu dikembalikan ke jasad, maka dua malaikat yang tadi bertanya kepada orang baik-baik juga bertanya kepada orang yang buruk ketika dia tidak bisa menjawab man rabbuka wa man nabiyuka, ya kan, ini siksa Allah Ta'ala. Ya, ini yang menjadi bahwa ruh dan jasad. Tapi ruh dan jasad dengan alam yang kita tidak bisa menganalisanya.
karena namanya barzakh. Nggak mungkin kita bisa berinvestigasi ya orang-orang yang sudah meninggal, kita cari tahu, bahkan mungkin dengan CCTV pun dimasukin ke dalam kubur nggak bakal tembus. Kenapa nggak bakalan tembus? Karena Allah sudah sebutkan dengan barzakh yang tidak dibatasi. Ya kira-kira inilah ya tentang alam kubur yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti materi mohon maaf Mbak Bu Media, saya cuma bisa kirim apa adanya yang tadi ya. Iya, Gak iya. dicakepin. Iya. Jadi ini udah selesai Bu? Tadi kan masih yang terakhir. Oh itu Tadi. itu paket sampai Padang Mahsyar, itu paket. Oh, berarti Ibu apa mungkin kita continue next week? Jadi disambung karena kayaknya bagusnya paketnya kelar ya. Jadi mungkin silah. nggak beda topik ya Ibu ya. Iya. Apa mungkin diteruskan aja topik sampai ke Padang Mahsyar. Jadi kita juga punya ilmunya dari ruh, dari apa namanya, dari kandungan sampai jadi jelas gitu loh. Boleh. Ya. Saya ikuti amanah. Ya, gimana teman-teman? Mungkin ya gitu aja kali. Setuju, minggu depan Gitu. sambung. Ya, Q&A-nya mungkin minggu depan aja ya. Kita kelarin semua dulu, jadi kita bisa tanya jawab juga lebih leluasa waktunya gitu. Ya, Ibu ini ada titipan, ada Bu Endang, kebetulan ibunya lagi sakit, namanya Ibu mana tadi ya? Sri Surastiningsih. Bisa bantu didoain juga Ibu, sama-sama kita doakan. Ya. Sebelum kita tutup pengajian kita sore hari ini. Bersama kita adalah para malaikat. Jangan biarkan malaikat beranjak sebelum mengaminkan hajat dan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita. Pertama yang sedang sakit, Ibu Sri Suratiningsih. Ibu Sri Suratiningsih, agar Allah masyfi mardoha, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesabaran dalam proses kesembuhannya, dan juga Allah berikan kesabaran kepada keluarga untuk merawatnya, sehingga dengan sakit ini akan menjadi penggugur dosa, dan sakit ini akan menjadikan keluarganya lebih sakinah, mawaddah warahmah, dan lebih baik lagi setelah Allah memberikan kesehatan. Juga untuk semua saudara kita yang sedang sakit, baik di Indonesia maupun di Hong Kong ya, ataupun dimanapun berada, Allah masyfi mardahum, Allah masyfi mardahum, Allah masyfi mardahum, syifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa dakhilna jannata mal abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, baik Ibu, terima kasih banyak jazakallahu khair atas atas tausiahnya pada hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kami pelajari bisa kami
praktekkan dan kami tingkatkan iman kami nantinya insya Allah dengan Amin. hal-hal yang kita sudah pelajari pada kesempatan ini. Baik Ibu, kita lanjutkan untuk minggu depan dengan topik yang sama part 2 ya Bu ya. Ya, oke.